Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salemba Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan pilih notifikasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional disebut juga dengan computational thinking adalah berpikir menggunakan logika, melakukan sesuatu selangkah demi selangkah, dan menentukan keputusan bila menghadapi dua kemungkinan yang berbeda. Jadi kita dituntut berpikir dengan logika yang benar. Terjadi dua keputusan, maka kita harus menentukan keputusan yang tepat. Tujuan dari berpikir komputasi adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah komputer, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi berpikir komputasi itu bisa memecahkan berbagai masalah. Kita dituntut bisa memecahkan berbagai masalah. Teknik yang digunakan dalam berpikir komputasi yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang dimaksud dengan dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah tugas atau masalah yang kompleks menjadi tugas-tugas kecil yang lebih rinci atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya dalam bidang komputer, memecah atau membagi drive atau direktori dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu file dan direktori. Ini untuk bisa memecahkan di mana letak suatu file. Ini kita buat file dan direktori, dipecah. Contoh dalam bidang matematik, 256 kita dekomposisi menjadi 200 dikali 100 karena memang 2 itu adalah bilangan ratusan. Selanjutnya adalah 5 dikali 10 karena memang 5 itu adalah termasuk puluhan. Dan dipecah angka 6 ke satuan. Jadi hasil dekomposisi 256 adalah 2 dikali 100 ditambah 5 dikali 10 dan 6 dikali 1. Ini proses dekomposisi. Misalkan dalam kehidupan sehari ada membuat nasi goreng. Ini masalahnya adalah memahami dulu cara membuat nasi goreng. Nih, cara dekomposisi seperti itu. Caranya dulu bagaimana cara membuat nasi goreng. Selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahannya. Ya, setelah bahan-bahan terkumpul, maka selanjutnya adalah membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Ini proses dekomposisi. Selanjutnya adalah pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Jadi pengenalan pola ini digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan nantinya. Contoh dalam bidang komputer, mengenali pola file dokumen, file system, file eksekusi, atau struktur data atau struktur filenya, harus tahu polanya. File dokumen punya pola, biasanya ada akhiran .dokumen, misalkan .docs, XLX, dan seterusnya. File system .sys, file eksekusi
file.exe ataupun struktur data. Maksud struktur data atau file di sini bisa saja datanya itu misalkan data float, ini termasuk data numerik atau data string. Contoh pengenalan pola dalam perusahaan, dalam pola penjualan saham misalkan. Ini kita ada diagramnya misalkan. Ini polanya perusahaan ini dalam keadaan naik atau turun, pola penjualan sahamnya. Ini perkiraannya misalkan ini dalam keadaan naik, maka kita misalkan bisa saja menjual. Kalau harganya misalkan lagi tinggi, maka kita bisa menjual saham. Kalau memang perusahaannya misalkan dalam keadaan tinggi. Kalau kita mau mengambil keputusan untuk mengambil keuntungan, ya fungsi dari pola ini adalah untuk memberikan keputusan nantinya. Abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Jadi prosesnya adalah mengeneralisasi secara umum. Contoh misalkan dalam bidang komputer, yaitu menempatkan semua file sistem di folder Windows. Ya, sistem itu pasti adanya di file Windows misalkan. File program di folder program files. Ya, polanya seperti itu. Pokoknya khusus untuk file program maka disimpan di program files. File data atau dokumen di folder My Document. File pendukung yang lain disimpan di drive atau directory terpisah. File data misalkan kita buat saja folder tersendiri. Algoritma, yaitu untuk mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Jadi fungsi algoritma itu adalah untuk mempermudah langkah-langkahnya bagaimana, step by step, secara tahapan demi tahapan. Contoh dalam bidang komputer, misalkan bagaimana langkah mencari file-file dokumen yang ada dalam sebuah komputer. Nah, kita kembangkan algoritmanya bagaimana. Cara membuat file dokumen bagaimana. Cara membuat logo bagaimana. Ini gunakan algoritma. Contoh yang lain misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, urutan membuat kue. Ada urutannya, ada langkah-langkahnya. Urutan memakai sepatu, urutan memasak kentang. Ini berisi logaritma. Secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah menggunakan algoritma. Selanjutnya adalah flowchart atau diagram alur. Flowchart adalah suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem. Jadi flowchart ini adalah berupa gambaran, gambar algoritma, gambar langkah-langkah instruksi atau suatu proses bagaimana. Ini untuk membantu suatu langkah. Fungsi dari flowchart itu. Fungsi flowchart yaitu untuk menggambarkan atau menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses. Jadi langkah-langkahnya bagaimana ini digambarkan dengan flowchart. Ini beberapa simbol flowchart yang mendasar.
Satu adalah terminal. Terminal point symbol atau simbol titik terminal, yaitu simbol yang digunakan sebagai permulaan atau akhir dari suatu proses. Jadi flowchart itu harus ada mulai dan akhirnya. Ini gunakan simbol terminal. Selanjutnya adalah simbol tanda panah kanan kiri atas bawah. Istilahnya adalah flowchart direction atau simbol arus, yaitu simbol ini digunakan untuk menghubungkan suatu simbol yang satu dengan simbol yang lain. Jadi kemana ini arahnya, maka digunakanlah simbol ini. Selanjutnya adalah simbol processing atau simbol proses, yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Jadi bisa saja dalam kehidupan sehari kita proses ini digambarkan dengan tanda seperti ini, tanda persegi 4. Ini proses namanya. Selanjutnya yaitu simbol decision atau simbol keputusan, yaitu simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi setiap keputusan itu harus disimbolkan seperti ini, simbol yang ini, seperti belah ketupat. Selanjutnya adalah simbol input dan output. Input setiap masukan ataupun keluaran, maka gunakan simbol persegi. Maka kita gunakan simbol seperti ini, seperti jajaran genjang. Ya, simbol ini digunakan untuk proses input dan output yang terjadi, ya, tanpa tergantung dari jenis peralatannya, baik itu peralatan elektronik ataupun peralatan manual. Bisa saja misalkan peralatan kertas. Ini simbol input dan output, simbol masukan dan keluaran. Ini juga sama, ya, ini simbol proses. Kalau simbol proses ini adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subproses. Ya, artinya dalam proses ada proses. Ini gunakan preferred proses, predefined proses. Ini simbol connector on phase, artinya simbol ini digunakan untuk menyederhanakan suatu hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam suatu halaman. Maka misalkan ini flowchartnya langkahnya itu banyak, tetapi tidak muat dalam satu halaman, maka kita gunakan simbol konektor ini dalam satu halaman. Kalau yang simbol yang ini adalah konektor of phase, yaitu simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman yang berbeda. Artinya seperti tadi, kalau konektor on phase itu adalah untuk proses yang belum selesai dalam satu halaman, kalau konektor on phase itu adalah dalam berbeda halaman. Ini bisa ditulis dengan angka atau huruf. Contoh flowchart. Nah, ini simbol terminal. Ya, start dulu, mulai dulu. Tombol arahnya. Nah, simbol input. Nah, input, siapkan 5 kentang, pisau dan air. Jadi inputnya itu ini, ya, 5 kentang, pisau dan air. Ya, kalau bahan-bahannya ya, seperti ini inputnya, masukannya. Selanjutnya masuk ke proses. Kupas kulit kentang, ini proses namanya kegiatan, berupa kegiatan. Maka gunakan simbol proses.
Selanjutnya adalah cuci kentang dalam air sampai bersih. Ini masuk ke proses juga. Mencuci itu adalah proses. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah simbol keputusan. Apakah kentang sudah bersih? Ini keputusan. Setelah dikupas, setelah dicuci, apakah kentang sudah bersih? Oh, belum bersih atau tidak? Maka masuk ke proses sebelumnya. Jadi kembali lagi terjadi loofing. Cuci kentang dalam air sampai bersih kembali. Jadi balik lagi, kalau kentang belum bersih, ulangi lagi. Ya, pengulangan, terjadi loofing. Apakah kentang bersih? Oh iya. Maka selanjutnya ada proses selanjutnya. Nah, ini ada tombol seperti tadi, konektornya, konektor on phase. Ya. Kasih simbol 1. Nah, ini konektornya. Nah, karena memang prosesnya belum selesai, gunakan konektor yang seperti lingkaran ini. Kalau belum selesai diagramnya, misalkan berbeda halaman, gunakan konektor off phase. Nah, ini proses selanjutnya adalah memotong kentang berukuran kecil. Apakah kentang masih ada? Nah, jadi kalau misalkan kentang itu sudah dipotong kecil-kecil, oh ternyata kentangnya itu masih ada, maka ulangi lagi memotong kentang. Apakah kentang masih ada? Oh tidak ada. Maka outputnya adalah kentang yang sudah siap untuk dibuat sop. Ya, jadi sudah siap ini untuk dibuat sop. Selanjutnya adalah N. Ini contoh flowchart bagaimana cara membuat kentang untuk sop. Nah, ini contoh flowchart bagaimana menyiapkan kentang untuk membuat sayur sop. Contoh selanjutnya adalah bagaimana cara membuat flowchart dalam menonton film, misalkan. Ini terminalnya dulu, mulai. Inputnya adalah membaca usia penonton, gunakan simbol input. Selanjutnya, apakah usianya di atas 18 tahun? Ini tombol keputusan. Ya. Oh iya, usianya adalah di atas 18 tahun. Maka silahkan menonton, cetak silahkan menonton. Tombol keputusan seperti itu. Oh ternyata usianya tidak di atas 18 tahun, maka cetak Anda tidak boleh menonton. Selanjutnya adalah selesai, terminal. Ya, selesai. Ada mulai, pasti ada selesai. Ada start, pasti ada N-nya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.